Iya tuh, segini baru kena. Kode suaranya nggak kedengeran. Kita lagi mau tes. Tadi di sini udah pas mas. Segini nggak kena tuh. Kayak gini. Nah, makanya kameranya berubah nggak sih? Enggak. Kamu udah live ya? Iya. Udah masuk dong suara kita. Udah doang belum. Nggak kelihatan loh dua-duanya loh. Itu munduran dong mejanya sayang. Angkat dulu ininya. Ini nih angkat handphonenya. Nah, seberapa panas deh kameranya ntar. Tadi udah dapat bagus. Kameranya panas dong mas. Udah oke. Kalau udah oke, mulai live ya. IG-nya udah live. Kasih kode dong kalau udah oke. Udah. Ya? Kasih kode. Masih tunggu di sana ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di acara ngobrol sore hari ini 15.30 hingga 16.30. Saya Prihartono hadir untuk memberikan alternatif tontonan ya di sore hari di bulan Ramadan ini ya. Tema sore hari ini yaitu tentang efek COVID-19 di mata driver ojol ya, ojek online ya. Hadir sore hari ini ya bintang tamu kita ya, Bapak Pardi yang juga merupakan driver ojek online yang tinggal di Jakarta Timur ya kan. Assalamualaikum Mas Pardi. Waalaikumsalam. Bisa lihat kamera juga ya. Alhamdulillah ya beliau bisa hadir, bisa memberikan satu cerita ya sobat IG dan sobat FB terhadap efek COVID-19 ini terhadap pekerjaan beliau sehari-hari sebagai driver ojol gitu ya. Oke Mas Pardi, kita ngobrol santai aja ya sore hari ini ya. Jadi Mas Pardi juga pasti dengar ya tentang virus corona yang sudah mewabah di dunia internasional gitu, bukan cuma di Indonesia gitu ya. Nah, pertama kali mendengar virus corona ini dari mana atau dari siapa Mas Pardi? Dari berita-berita awalnya dari pas 2 bulan yang lalu ya, pertama dengar tuh cuma saya narik Grab 2 bulan yang lalu ya, iya. Berarti kira-kira bulan Maret ya. Udah dengar cuma narik masih bisa ini dapat sewa. Oke. Pas semenjak tidak diperbolehkan bawa penumpang itu ya Terasa banget ya. Oke, iya. Itu waktu dengar pertama kali dari berita di handphone atau dari teman? Dari ya seluruh kan udah ini semua. Udah Nggak, khusus Mas Pardinya sendiri dari teman-teman driver ojol atau dari internet gitu tahu? Dari berita-berita Dari berita-berita di TV juga. Oke. Jadi setelah corona berapa lama masih apa ya, masih belum terasa efeknya begitu ya, masih belum terasa efeknya gitu, masih belum terasa gitu ya efeknya. masih ini Pak, masih ada pemasukan. Masih ada pemasukan. Masih ingat ya suaranya keras ya. Kira-kira berapa lama setelah tahu ada virus corona ini kemudian jadi akhirnya benar-benar drop secara penghasilan? Pas ini aja ya yang dirasain setelah dari pusat tidak memperbolehkan bawa penumpang, itu baru saya rasa. Ya. Jadi peraturan dari perusahaan Bapak Grab nih ya? Iya. Grab. Oke. Jadi sobat IG dan sobat FB, Mas Pardi ini driver ojolnya dari perusahaan Grab ya, jadi dari Grab gitu. Jadi setelah aturan perusahaan itu keluar tidak boleh bawa penumpang, di situ mulai merasakan Ya, menurun. mulai ngerasa ini berkurang. Ya. Oke. Nah,
Mas Pardi pernah gini nggak? Ya bahasanya nekat gitu ya. Iya. Jadi gini, peraturan keluar nih nggak boleh bawa penumpang. Iya. Ya. Tapi Mas Pardi nekat gitu ya, artinya curi-curi waktu gitu ya, yang tetap mau ini supaya ya penghasilan juga dapat gitu ya, gitu ya. Pernah nggak begitu? Itu tetap aja nggak bisa Pak. Nggak bisa. Takutnya pernah di jalanan ada ketemu razia atau apa itu diberhentiin. iya. Karena salah satu razia di PSBB ini adalah untuk driver ojol Tidak boleh boleh, membawa iya. penumpang. Iya. Jadi hanya boleh sobat IG dan FB hanya boleh membawa dokumen maupun makanan. Iya, makanan. Oke, jadi hanya bawa barang yaitu makanan maupun dokumen gitu. Iya. Oke. Nah terus gini Mas Pardi, apa namanya, pada saat awal-awal tidak boleh bawa penumpang ya, dirasakan sulit, artinya untuk yang apa namanya Grab Food, berarti ya Grab Food atau apa, kalau Grab untuk dokumen tuh istilahnya Grab Express. Grab Express Iya. ya, Grab Express atau Grab dokumen, apakah banyak itu lancar setelah peraturan tidak boleh bawa penumpang keluar gitu? Udah semenjak itu udah nggak ada Pak. Udah nggak ada. Iya. Paling ya sehari 2 kali, Sehari 2 kali. Oke. kadang sekali. Oke. Gitu ya. Buat ini aja lah, buat bensin aja habis barang gitu. Jadi ibaratnya cuma impas untuk bensin Iya. aja ya. Jadi betul-betul terasa ya Terasa. efek COVID ini ya. Oke. Nah, apakah setelah diberlakukannya PSBB yang jarang itu, Mas Pardi, maksudnya gini, sampai hari ini tetap keluar narik, atau memang ada selang waktu narik, besok libur, terus besoknya lagi narik, besoknya lagi libur gitu, ada nggak? Ya tetap keluar Pak. Tetap keluar. Masalah dapat enggaknya ya kita nyari rezeki harus berusaha gitu. Untuk pasrah ya, Iya. yang penting kitanya keluar berusaha, Iya, ya berusaha. bergerak ya. Oke. Nah, bagaimana tuh Mas Pardi menguatkan diri ya bersama teman-teman gitu ya kan? Iya. Ini pasti bicaranya tentang komunitas ya, nggak Iya. sendiri gitu. Karena teman-teman yang driver Grab juga ngerasa pasti ini imbasnya sama. Sama. Nah itu biasanya apa tuh yang diomongin sesama driver itu? Oh, ntar gimana nih, harus gimana gitu? Pernah nggak ngomong-ngomongin yang kayak gitu gitu? Ya pernah juga ya, cuman kita harus tetap menjalanin Nah, apa yang kita rasakan ya. nah, Soalnya mungkin ini udah jalannya dari perjalanan hidup kita. iya. Selagi begini ya harus dijalanin gitu. Oke, jadi artinya sesama teman driver juga saling nguatin ya, Iya, saling sama. nguatin. Ya. Nah, ini agak nyeleneh dikit nih Mas Iya. Pardi. Ada nggak yang akhirnya bener-bener dia putus asa nih, Iya. putus asa jadi driver ojol, terus kemudian dia apa ya, pindah usaha, misal gitu, apakah dia ngebantu pekerja bangunan, Iya. atau mungkin bantu dagang istri, atau bahkan orang tuanya di pasar, atau bahkan dia membuka usaha dadakan gitu, apapun itu gitu. Ada nggak yang teman-teman begitu? Ada juga. Ada ya. Ada. Oke. Kalau kita punya profesi lain ya mungkin ya udah ini kita jalanin profesi lain dulu. Artinya untuk sementara Sementara waktu waktu, isi ya. dengan begitu gitu Iya. ya. Oke, iya. Kalau Mas Pardi sendiri, apakah juga seperti teman lain atau tetap sehari-hari sampai hari ini narik terus gitu? Ya masih narik. Masih narik Ya, terus masih ya. narik. Oke. Nah, teman-teman yang ngejalani usaha apa di luar ojol ya untuk Iya. sementara waktu selama COVID-19 ini, masih sering komunikasi nggak? Ya masih ada Masih. yang dagang. Iya. Tapi masih sering komunikasi atau ketemu Komunikasi. Mas Pardi ya? Iya. Nah, bagaimana kondisinya? Apakah jauh lebih baik saat dia pindah usaha sudah hilang ya? Apakah justru malah lebih baik pada saat dia jadi driver ojol gitu? Ya dibilang lebih baik juga enggak ya, cuman ya dia bisa ketutup perharinya. Ketutup per hari. Iya. Artinya kebutuhan per hari, Per hari, dia ya, bisa tutup betul. dengan Iya. pindah usaha tadi, begitu ya. Oke. Nah, gini kalau apa ya?
eh, yang pindah usaha tadi ya, yang pindah usaha tadi yang Mas Pardi tahu ya, atau bahkan cerita sama Mas Pardi, itu modal usahanya dari mana dia, sedangkan kan yang kesehariannya yang biasanya jadi driver ojol kan terganggu tuh penghasilannya gitu. Nah itu gimana, dia mau usaha lain kan perlu modal gitu ya, itu gimana mereka? Tadi wajah Ya kamu yang masuk. nggak modal, Mas. Dia juga kerja untuk orang di mana, bukannya modal sendiri. Oke. Jadi kerja ngikut orang lah yang bisa Oh, buat kerja ikut lompatan. orang. Oke, artinya ikut orang yang sudah bekerja Bekerja, gitu iya. ya. Jadi dia mungkin ada imbal baliknya lah ya Iya, dari iya. si yang punya usaha Yang ini punya gitu ya. usaha, Oh, oke. Hanya berapa, bisnisnya gitu. Nah, ada nggak yang modelnya gini? Dia buka usaha, Iya. tapi ada yang modalin. Dia sendiri yang buka usaha, ada yang modalin, atau mungkin dia selama jadi driver ojol ini dia punya tabungan di masa yang COVID ini, akhirnya dia bongkar tuh celengannya gitu kan untuk dia pindah usaha sementara tadi. Ya mungkin ya di luar teman saya mungkin ada, tapi teman saya yang saya ini nggak ada. Nggak ada. Jadi rata-rata ngikut dulu yang sudah ada gitu ya. Iya. Ngikut dulu yang sudah ada gitu. Nah terus apakah kalau sudah pindah usaha begitu, cerita mereka apakah happy gitu, lebih senang dia di usaha yang sekarang atau memang pada saat menjadi driver ojol? Ya waktu jadi driver ojol kan masih ini Pak, masih cukup lah dia semenjak kena dampak ini aja. Karena dampak ini gitu. Iya, COVID-19. Tapi artinya usaha dia jauh lebih baik ya. daripada saat dia menjadi driver di masa COVID ini. Iya. Oh, oke, ya. Ada nggak omongan dari mereka yang ngerasa gini, sudahlah kayaknya lebih nyaman di sini nih daripada jadi driver ojol gitu loh. Ada nggak yang pernah cerita ke Mas Pardi? Nggak ada. Nggak ada ya. Dia cuman buat loncatan lagi waktu Ada yang untuk sementara waktu. Sementara gitu waktu, ya. ya. Sementara waktu. Oke. Nah, Mas Pardi sendiri, mohon maaf juga, apakah penghasilannya hanya dari Mas Pardi sendiri atau memang juga ada dari istri begitu, atau mungkin ada dari orang tua selama buat sehari-hari begitu? Ya mungkin saya bisa kuatnya karena istri. Oke. Dia ikut membantu kebutuhannya ini keluarga. Oke. Kalau ngandalin kita yang narik Grab gini nggak bisa makan Pak. Ya. Oke. Artinya apakah dari tambahan penghasilan istri saja yang membuat Mas Pardi tetap kuat gitu kan ya? Bertahan di Atau Grab, ya. atau dari sisi semangat gitu loh? Karena kan pasangan itu kan saling Iya, menyemangati saling gitu menguatkan, ya. ya. Artinya mana yang lebih kuat itu? Apakah salah satunya atau bahkan dua-duanya? Gitu? Dua-duanya. Artinya penghasilan tambahan dari istri Istri, juga sama semangat, menyemangati, menguatkan. udah terus jalan aja keluar gitu, Iya. yang penting berusaha gitu, Iya. dapat nggak dapat Kita lebih berusaha, baik gitu ya. ya. Ya, Sobat IG dan Sobat FB, di sini ada satu, saya pun belajar hari ini dari Mas Pardi ya, artinya di situasi sesulit apapun, pekerjaan apapun, memang kita diminta untuk bergerak ya, keluar tetap mencari, tapi tentunya dengan tidak mengindahkan prosedur-prosedur kesehatan di era COVID-19 ini gitu ya, karena yang namanya jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian memakai masker gitu ya, itu aturan-aturan baku yang pekerja apapun dimanapun dia harus melakukan gitu loh. Jadi kita dapat satu inspirasi ya, yang merupakan tagline-nya Ngobras, yaitu Inspiring People, dari seorang Mas Pardi yang sehari-harinya sebagai driver ojek online dari perusahaan Grab ya. Nah, kemudian Mas Pardi gini, kalau melihat ini khususnya buat Mas Pardi sendiri nih ya, Iya. untuk menguatkan mental ya, menguatkan semangat ya. Apa sih yang Mas Pardi harus
tanamkan gitu buat sini kan artinya dari masa PSBB ini kan tetap keluar terus tuh, Iya. gitu ya. Sedangkan bawa penumpang sudah nggak boleh, artinya kan order makin sempit nih, makin ya. kecil gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang nguatin Mas Pardi sampai akhirnya pokoknya saya tetap harus keluar rumah, tetap harus kerja gitu loh. Apa yang nguatin Mas Pardi gitu? Ya, satu diperkuat karena keadaan Oke. yang mendorong kita harus keluar gitu. Karena Iya. kita di rumah aja tentunya nggak ada kan. Oke. Ya keluar aja, dapat nggak dapat kita yang penting usaha. Usaha. Oke. Oke. Nah, oh ya, buat informasi ke sobat IG maupun FB, Mas Padi sendiri apa namanya sudah punya anak berapa? Dua. Dua ya. Dua, apakah yang paling besar maaf masih sekolah atau sudah kerja? Ya kerja, Oh sudah kerja. Oke, kalau yang kedua masih sekolah masih sekolah kelas? semester 7. Oh kuliah semester 7. Oke. Artinya anak pertama Mas Pardi sudah tidak memerlukan bantuan dari orang tua ya. Dia udah mandiri ya. gitu ya. Berarti artinya dengan anak yang bontot ini yang masih memerlukan bantuan Mas Pardi gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan situasi seperti ini respon ya atau tanggapan anak? Karena kan saya nggak tahu apakah gitu ya. Itu artinya ngasih uang jajannya itu kan sekolahnya di mana Mas? Yang anak kedua ini? Nurul Iman pesantren. Oh pesantren. Iya. Artinya berarti uang jajan itu bulanan ya? Bulanan. Nah dengan situasi seperti ini apakah subsidi bulanannya itu tetap sama seperti sebelum adanya COVID atau bahkan dia dikecilin dulu sementara gitu? Ya, Berkurang begitu? mungkin anak saya juga tahu dia menerima keadaan ya, tahu orang tuanya lagi kena dampak begini, tahu, makanya nggak mengharapkan dari orang tua selagi waktu ini. Oke. Artinya kalau secara besaran nih Mas Padi, mohon maaf, apakah nilai yang diberikan ya artinya uang jajan lah kita bilang ya, uang jajan bulanan sama atau lebih kecil sebelum COVID-19 ini? Ya sama Pak. Sama, tetap sama. Waduh, asik dong untuk anaknya ya. Cuman tetap anak saya nggak begitu menekan. Oke. Nggak, artinya kalau saya ngebandingin, tadinya nih saya pikir dengan adanya COVID-19, kemudian Mas Padi kan berkurang. Iya. Kemudian memberikan uang jajan ke anak juga berkurang gitu. Tapi ternyata enggak ya. Ya Tetap artinya besarnya sama begitu. ya tergantung kita. Kalau lagi ada rezeki ya mungkin Ya maksud sama, saya kalau lagi nggak ada ya anak saya nerima. Oke. Artinya kalau sampai hari ini sejak adanya COVID-19 per hari ini lebih banyak yang berkurang atau sama dengan sebelum adanya COVID? Jauh Pak. Oh jauh, Berkurang. artinya berkurang. 2 bulan ke sini udah berkurang. 2 bulan udah berkurang, artinya dikurangi ya. Dikurangi. Dan dia tidak komplit, tidak ngeluh ya. Tidak, dia mengerti. Ya Sobat IG dan Sobat FB, ini juga pelajaran berharga ya. Bagaimana Mas Pardi membekali anaknya dengan satu semangat, artinya bisa mengerti dengan kondisi orang tuanya bahwa uang jajannya dikurangi, no problem gitu, nggak ada masalah gitu ya. Artinya anak bisa menerima kondisi yang terjadi di orang tuanya. Bisa nggak kita ngebayangin Sobat IG dan Sobat FB kalau kondisi seperti ini yang dialami Mas Pardi seperti itu, tak terkecuali Mas Pardi gitu ya, pasti beliau juga akan sedih gitu ya. Gitu. Nah terus gini Mas Pardi, apakah istilahnya anak pertama tadi yang sudah punya penghasilan gitu ya, sebelum adanya COVID suka juga membantu Mas Pardi di anggaran bulanan gitu. Ya kalau anak yang gede udah kerja ya saya ininya dia Pak. Kalau pas lagi Ya, oke. Itu sudah kerja tapi sudah berumah tangga atau belum? belum. Oh belum. Umur berapa anak yang pertama? Umur yang anak pertama 24 tahun. Kalau yang kedua 21. 21. Oke. Jadi artinya situasi COVID ini juga anak yang pertama juga turut
membantu, Membantu, tapi Pak. juga artinya nilainya sesuai dengan yang dia juga mampu gitu ya. iya. Boleh tahu yang anak pertama usahanya apa, kerjanya apa Mas Pardi? Serabutan, Pak. Apa tuh Cak, salah satu contohnya? Ya apa aja yang dia iniin. Kalau dulu kan ini di Jakarta, sekarang di kampung ya otomatis tani. Oh, oke. Serabutan. Oh, sebelumnya di Jakarta? Iya. Oh, terus pindah ke kampung. Oh, itu kapan dari Jakarta pindah ke kampung itu tahun berapa ya? Ya tahun 2009. Oh, jadi baru tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh, kenapa pindah akhirnya ke kampung? Ya mungkin dia pengen ini ya, namanya usaha kadang ada bosannya, ada ininya. Mungkin dia pengen di kampung menentangkan ini ya. Mengembangkan desanya gitu ya, membangun desa gitu. Desa atau menenangkan Pikiran dirinya, juga. pikirannya. Oh. Nah, usaha anak bapak yang di desa itu artinya mengelola tanah sendiri atau istilahnya bekerja sama orang lain? Bekerja sama orang lain. Sama orang lain. Oke. Artinya anak pertama juga dengan serabutan tadi tetap bisa membantu Bisa, ya. ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Ini luar biasa juga nih Sobat IG dan Sobat FB ya. Kita dapat pelajaran juga. Anak pertama yang masih sekolah di pesantren bisa mengerti kondisi orang tua dan tidak masalah uang jajannya dikurangi. Kemudian anak pertama walaupun kerja serabutan di kampung halamannya juga masih mampu membantu mensubsidi orang tuanya yang tinggal di Jakarta. Ini luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar nih Sobat IG, Sobat FB, mungkin saya terutama ya, dan mudah-mudahan juga Sobat IG dan FB dapat satu inspirasi nih, inspirasi yang mahal, yang berarti ya dengan cerita Mas Pardi ini gitu ya. Nah Mas Pardi dengan driver ojol, Mas Pardi membawa motor ya, artinya pakai motor ini motor pribadi atau motor orang? Motor kredit. Ya motor pribadi berarti, iya. dan masih kredit. Kredit, iya. Oke. Nah ini mohon maaf nih Mas Pardi, dengan situasi begini, apakah angsuran sendiri terhambat atau masih lancar? Ya masih angsuran, Pak. Ya maksudnya masih lancar. Masih lancar. Artinya tidak tersendat ya. Tidak. Ini kan luar biasa sekali nih, ya masih bisa terus mengangsur gitu ya. Mengangsurnya alhamdulillah ya Mas Pardi, situasi seperti ini ya. Oke. Kalau teman-teman yang lain yang masih juga kredit gitu motornya, gimana cerita-cerita yang Mas Pardi dengar? Apakah mereka sulit gitu melakukan pengangsuran dengan kondisi seperti ini? Ya sulit. Sulit ya. Sulit ya. Cuman namanya kita utang sama ini ya sulit, dipaksa-paksa harus ini. Iya. Oke. Artinya sebagian besar yang kenal, yang dekat sama Mas Iya. Pardi masih tetap bisa mengangsur juga Ya. atau mereka kesulitan? Sama kesulitan. Kesulitan. Cuman tetap bisa bayar. Tetap bisa bayar walaupun dari sumber-sumber Tahu lain ya dari mana aja lah. Karena paling tidak motor harus dipertahankan ya untuk dicari nafkah Iya. gitu ya. Oke. Nah Mas Pardi, motor yang dipakai sudah berjalan berapa lama langsung? Langsung kalau yang motor sekarang baru 4 bulan. 4 bulan. Iya. Dari total angsuran Angsuran totalnya kalau sampai lunas itu berapa? 33. 33 bulan. Iya. 33 bulan berarti kurang lebih 3 tahun kurang ya. Iya. 3 tahun kurang 3 bulan ya. Ya coba Sobat FG, FB dan Sobat IG ya. Mas Pardi masih dari total tenor angsuran motor yang 33 kali baru jalan, saya sekali lagi yang kesekian kali saya sampaikan ini, saya belajar banyak dari penyemangatan diri dari Mas Pardi gitu ya. Nah terus Mas Pardi, ini bulan Ramadan ya. Oke, tadi kita kan sempat ngalamin era COVID-19 ini, sempat kita ngalamin sebelum Ramadan ya. Iya sebelum. Nah, apakah beda gitu masa PSBB ini sebelum COVID sama setelah setelah masuk Ramadan gitu? Artinya dari segi apa nih? Penghasilan. Ya, pertama dari penghasilan dulu deh. Ya beda, Pak. Nah, Sebelumnya kan masih dapat kita buat Oke. ini ya. Bisa Adalah setiap hari Iya. adalah masukan gitu ya. Oke. Masukan. Pas di bulan Ramadan ini ya udah ini
diaktifin ininya aja paling dapat 2-1 Oke, per hari. per hari ya. Iya. Tapi sebelum Ramadan, Masih 3. oke 3 begitu ya. Ya sobat IG dan sobat Evi, jelas tadi dinyatakan sama Mas Pardi ya. Sebelum Ramadan aplikasi dinyalakan masih 3 paling tidak order dapat gitu ya. Tapi di Ramadan ini malah berkurang ya. Nah, Mas Pardi dengan situasi Ramadan ini apakah ini dengan order yang berkurang gitu ya, menyurutkan nggak? Menyurutkan semangat Mas Pardi nggak? Atau bahkan mohon maaf ya, sampai menyalahkan bulan Ramadan itu sendiri gitu. Wah, bulan Ramadan katanya bulan berkah, Enggak. bulan rahmat gitu. Tapi mana keberkahan, mana rahmat buat saya gitu? Sampai ngeluh ke sana nggak? Enggak. Yang memperkuat saya kan keluarga nomor 1. Keluarga. Semangat dari keluarga, anak, Oke. itu yang bisa bertahan. Oke. Ya, 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 ya. Artinya Mas Pardi tidak ada bersit sekecil pun di hati itu menyalahkan di bulan Ramadannya Enggak. sendiri ya. Enggak, Mas. Artinya tetap ya memang ini keadaan ya. Keadaan. Orang Kita banyak yang jalan. kerja di rumah, jarang bepergian, jadi sehingga jasa-jasa Takut, antar dokumen juga berkurang ya. Gitu. Nah, gini, antara jasa ngantar makanan sama dokumen, mana yang paling besar pemasukannya gitu? Yang paling Artinya order paling banyak diterima yang dari makanan apa dari ngirim dokumen atau barang? dari makanan. Makanan. Cuman kalau makanan kan mesti pakai modal. Oke, oh ada modal dulu gitu ya, karena Iya. nalangin dulu Iya. baru nanti dibayar gitu. Ini menarik nih, saya mau cerita detail tentang GrabFood ya, artinya nganterin makanan. Pas di era COVID-19 ini ya, pernah nggak Mas Pardi ngalamin order GrabFood masuk Iya. di aplikasi gitu kan? Pas dilihat oke pesan apa gitu ya, makanan apa gitu. Terus kan nalangin dulu nih beli. Iya. Pernah nggak begitu Mas Pardi beli, sedangkan yang order ini misalnya apakah kok alamatnya fiktif atau bahkan dia meng-cancel atau bahkan apa sih biasanya alamatnya ketemu Iya. kemudian cancel, apalagi biasanya Ya, yang itu. akhirnya order itu pokoknya nggak disampaikan deh gitu, nggak tersampaikan, apa tuh? Ya. Cuma 2 ini. 2 itu terus kalau restoran tutup, kita udah jauh-jauh. Oh, oke. Jadi order sudah masuk, kita mau beli, Iya. kemudian restorannya tutup gitu. Nah kalau tutup kan bisa pindah ke restoran lain bukan? Kadang penumpang kita lapor sama yang pesan, dia langsung batalin. Oh, karena dia langganannya di situ. Langganannya situ. Oh, luar biasa ya. Ya, artinya mungkin itu belum rezeki ya, Iya. Mas Pardi ya. Nah kalau yang 2 tadi dicari-cari alamatnya ketemu, Iya. pernah? Pernah kalau itu Di era COVID-19 ini? iya. Oh, pernah. Pernah. Oh, terus ordernya mau diapain? Ya kita kalau masih bisa komunikasi tetap ketemu, Pak. Oh, oke. Kadang Artinya yang- sebenarnya bukan alamat nggak ketemu ya, Iya. tapi sulit ditemukan. Ketemu. Tapi begitu terus mungkin di telepon atau WA, akhirnya ketemu juga. Ketemu. Oh. Nah maksudnya gini, alamatnya sampai nggak ketemu, akhirnya order ini sendiri nguap gitu loh. Akhirnya mungkin dibawa pulang atau mungkin dikasih ke orang lain gitu. Enggak. Pernah nggak? Kalau begitu kita minta bantuan pusat. Untuk Ya untuk masalah makanan yang kita bawa nggak bisa di iniin sama yang pesen. ya oke. Terus kemudian maksudnya minta bantuan ke pusat tuh ngapain? Ya ini kalau makanannya ini kan kadang ada juga penumpang yang iseng. Ya jahil lah gitu Jahil. ya. Itu udah terganti dari pusat. Oh, oke. Artinya nilai order yang tadi digantikan sama pusat. Pusat. Oh, itu di Grab begitu ya? Iya. Oh, itu cara ngegantinya gimana? Ditransfer ke rekening Mas Ada, Pardi? Oppo. Oh, hari itu juga? Iya. Oh, ditransfernya ke Enggak, Oppo? 3 hari itunya. Oh. Paling ya 2 hari atau besok. Oh Tunggu gitu, proses besok besok. atau 2 hari, Iya. tapi pasti masuk. Masuk. Dan besarnya sama. Nah, Itu langsung masuk ke rekening Mas Pardi. iya. Oh gitu. Terus makanannya sendiri gimana? Makanannya dimakan. Oh, buat Mas Pardi. Wah. Sobat Tiga dan Sobat Evi. Jadi di situasi seperti ini juga kalau kita ngeluh terus nggak bersyukur, ya kayaknya kita bakalan pusing ya. Tapi ini contoh nih, contoh real Mas Pardi
sebagai driver ojol dapat pesanan GrabFood, nggak ketemu alamatnya, ditelepon ke kantor pusat, kemudian digantikan, tapi makanannya untuk Mas Pardi ini. Ya ini kan artinya ya walaupun bukan direkayasa ya Mas ya, kita boleh juga dong bilang ini rezeki tambahan dong. Ya kan, jadi sebenarnya sobat IGFB, ditolaknya order, bukan ditolak order ya, tidak ketemu alamat bukan musibah ternyata, malah dapat rezeki. Ya diganti kantor pusat, kemudian makanannya dimakan gitu ya. Ya masalah dimakan dikasih, tetap ini rezeki Mas Pardi ya. Masalah digantikan itu terserah Mas Pardi, apa dikasih ke orang lain lagi terserah Mas Pardi kan gitu. Terus yang kedua tadi Mas Pardi, sudah dibeli, dalam perjalanan nih ya mau diantar kemudian di cancel gitu, pernah nggak? Di era COVID ini? Nggak pernah. Oh nggak pernah, alhamdulillah ya. Tapi sebelum era COVID pernah? Nggak. Oh nggak pernah juga. Oh, oke. Jadi alangkah apa ya? Alangkah jahatnya kita bilang ya. Kalau ada apa namanya orang atau customer yang sudah order, sudah udah oke, confirm itu oke dalam perjalanannya, kemudian dia cancel gitu ya. Ini kayaknya jangan sampai lah ya. Nggak pernah ya. Kalau orang ya sering. Kalau orang order penumpang wajar gitu ya, karena itu nyampe rumahnya juga di cancel. Iya. Nah ini sobat IG, sobat FB, entah itu mau GrabFood, GoFood gitu ya, dari cerita Mas Pardi yang tidak pernah mengalami, tetaplah terus gitu ya. Artinya kalau sudah pesan order ya sudah ditunggu sampai barang datang, terus kemudian dibayar sesuai nominal yang dipesan gitu. Karena dari cerita ini bisa dibayangkan gitu ya. Misal kalau sekarang nih, misal nih Mas Pardi ya, pernah dapat order Pizza Hut. Pizza. Ya, Pizza Hut kalau satu loyang yang murah tuh berapa sekarang harganya? Ya kalau ini saya tinggal masukin ini doang Pak. Udah ada di HP-nya. Masalah harga. Iya, maksud saya gini. Paling murah yang pernah Mas Pardi dapat ordernya berapa rupiah? Ya kalau saya ininya ongkosnya aja Pak. Iya. Paling 15.000, 14.000. Nah, tapi maksud saya untuk beli pizzanya kan Beli. nalangin dulu. Pakai Oppo kalau di pizza Oh, oke. Jadi di Pizza Hut-nya tinggal kasih Iya. Oppo, kan Ya. nanti Oppo yang baik. Iya. Oh, oke. Ya berarti masuknya Ya, cara pembayarannya lewat Oppo. dari pilihan. Oh, oke. Artinya si yang order ini masuk dulu transfer lah ibaratnya ke Oppo ya. Oh. Dia udah Jadi main dia kalaupun cancel ya nggak masalah dong, kan udah dibayar sebenarnya di awal. Iya. Jadi masalah buat dia kalau Mas Pardi nggak nganter-nganterin atau mungkin terlalu lama gitu ya. Oke. Ini saya baru tahu nih Mas, terus terang kan bukan termasuk yang pelanggan sejati untuk GoFood gitu lah. Lebih senang yang masak di rumah gitu ya. Oke Mas Pardi, kita sudah ada di 5 menit terakhir nih Mas Pardi ya. Ada nggak gitu ya satu gini pengalaman unik yang bisa diceritain ke Sobat IG dan FB selama masa COVID ini Mas? Ya terserah deh, yang unik nih, yang menjengkelkan, yang menyenangkan, yang menyebalkan gitu, terserah deh ceritanya. Boleh di-sharing ke Sobat IG dan FB. Ya, yang masalah unik ya sehari nggak dapet Pak, itu aja. Oh pernah sehari gitu? Sering. Oh sering? Selama era COVID? Iya. Oke. Ya. Nah, jadi apa satu hari pernah nggak dapat sama sekali? Artinya tadi sering tuh kalau bicara seminggu 7 hari berarti bisa berapa? Hanya Bisa 4 kali, 3 bisa kali. 4-3 kali. Jadi Iya. hanya 2 kali yang dapat begitu. Oh, Masya Allah. Jadi bener-bener Iya. drop banget ya. Drop. Banget di situasi COVID ini ya. Iya. Cuman yang memperkuat itu ya keluarga itu. Saling Keluarga ya. mendukung, Keluarga. istri membantu. Kalau Oke. ngandelin kita narik begini ya. Susah ya, Iya. susah sekali ya. Iya. Nah Mas Pardi, terima kasih buat waktunya ya sudah Iya. hadir di acara Iya. ngobrol saya, ngobrol bareng santai di edisi Ramadan ini. Mas Pardi terakhir buat sesama teman-teman driver ojol, jadi bisa lihat ke kamera. Iya. Apa yang Mas Pardi mau sampaikan? Ya cerita baik, motivasi apa, semangat apa supaya mereka tetap bertahan di situasi seperti ini. Silakan Mas Pardi, agak keras suaranya Mas Pardi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat driver ojol yang satu profesi sama saya, biarpun kita posisi di bulan Ramadan terjangkit COVID-19, kita harus tetap kuat dan tabah
apa yang dikehendaki Gusti Allah harus kita jalanin. Jangan down, jangan frustasi. Harus tetap kuat dan semangat. Oke ya, Sobat FB, Sobat IG, kita harus banyak belajar dari Mas Pardi sore hari ini. Di situasi seperti ini, keluarga, pasangan atau istri yang menyemangati beliau untuk tetap bertahan di situasi seperti ini. 7 hari kerja, 7 hari keluar rumah, tapi 2 atau 3 kali baru hanya dapat order gitu. Terus terang saya pribadi yang langsung belajar sore hari ini ya. Jadi sekali lagi Mas Pardi, terima kasih buat waktunya. Ya, sama-sama Pak. Saya dan keluarga mendoakan tetap semangat, tidak menjadikan ini satu kiamat begitu ya. Dan saya mendoakan sama keluarga Mas Pardi akan dapat order yang cukup, bahkan besar dari biasanya, apalagi di Ramadan ya. Jadi tetap bisa paling tidak ini yang menghadapi Lebaran dengan hati riang ya, hati gembira. Tapi kalaupun tidak dapat, tidak mengurangi semangat kita ya, melakukan ibadah Ramadan dan menghadapi Idul Fitri gitu ya. Oke Sobat IG dan Sobat FB, terima kasih buat waktunya gitu ya. Sore hari ini kita banyak belajar dengan Mas Pardi, yaitu notabene sebagai driver Grab ojek online ya. Oke, itu saja sharing kami hari ini. Sampai ketemu kembali di Ngobrol Sore Hari dengan narasumber dan tema yang berbeda. Saya Prihartono undur pamit dan Mas Pardi, kita ucapkan selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pardi ya. Sama-sama Pak. Mau buka di sini aja? Mau buka di sini aja? Langsung pulang atau Masih lama Pak. Iya maksudnya. Langsung ini. Jalan lagi aja. Oh jalan. Iya. Langsung jalan. Oh. Ya oke. Ayo Pak. Ya saya buka ini. Iya iya. Terima kasih ya. Iya. Ya. Mas bentar Mas katanya. Ya, masih lama ini. Iya. Lah nggak jadi di share dong tadi. Aduh Mas, tadi ke video itu nggak jadi di share dong ayahnya. Gimana Mas? Bukan, nih lagi ngomong Malik. Sebentar Mas Padi. Nggak tadi. Apa kesini? Telat. Aduh, mulai lagi dong. Tadi ayah belum sempat nge-save. Belum sempat share. Apa kesini? Udah masuk belum? Oh ada nih. Oh ada. Oke. Iya, masih lama. Ya. Makasih. Bentar Mas. Mas Pardi sebentar. Oh ini berarti udah masuk ya Mas Alif ya? Oh inian aja kena matahari ya Mas Alif ya? Oh ininya kurang kesini nih tadi nih. Udahlah apa-apa deh. Nah yang mantap nih ini kamu nih Mas.